Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mentilawahi dari ayat 14 sampai ayat 22, dan insya Allah nanti kita akan mentadaburi review dari ayat 15, kemudian kita mentadaburinya dari ayat 16, insya Allah sampai ayat 17. Baiklah, seperti biasa mari kita tilawahi halaman kedua dari surat Al-Jasiyah ini. Mudah-mudahan tilawah kita ini menjadi ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah setelah kita mengikuti melaksanakan sholat maghrib berjamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwwata wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'an wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Am hasiban ladzina ijtarahus sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi litujza kullu nafsin bima kasabat wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahu
merupakan seperti kayak kesimpulan dari topik yang kemarin, dan ini sangat penting ya. Man amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Ini sederhana, mudah difahami, tapi ini sangat aplikatif ya. Ini perlu diaplikasikan. Jadi bukan hanya bersifat normatif ya, ada ketentuan Allah seperti ini, tapi sebenarnya ini harus diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menjadi pedoman yang sangat-sangat penting. Coba kita perhatikan, sederhana saja. Ini ayat ini bisa dibedakan, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, man amila shalihan falinafsi. Yang kedua, wa man asaa fa'alaiha. Yang ketiga, summa ila rabbikum turja'un. Kita lihat ini, tapi ini satu kesatuan ya, satu konsep. Man amila shalihan falinafsi. Barang siapa yang beramal soleh ya, per individu, perorangan, barang siapa yang beramal soleh, maka pahalanya dari amal solehnya, dampak baiknya dari amal solehnya, atau satu kondisi yang akan menjadi baik baginya, itu semuanya falinafsi, akan didapatkan sendiri itu, bagi dirinya sendiri, bagi yang beramal itu. Jadi mudah sekali. Barang siapa yang berbuat baik, yaitu beramal soleh, amal yang dilandasi oleh keikhlasan, amal yang dilandasi oleh ittiba ya kepada Rasul, tidak bertentangan dengan larangan Allah, itu ini pasti ya akan kembali pada dirinya. Yang kedua, wa man asaa, dan barang siapa yang berbuat maksiat, keburukan, kebalikan dari yang pertama, fa'alaiha, maka akibat keburukannya, dosanya, dampak negatifnya, suasana atau kondisi yang negatif yang dia akan dapatkan, itu menimpa dirinya. Fa'alaiha. Nah yang ketiga, summa ila rabbikum turja'un. Kemudian dari amalnya yang soleh ya, dari kemaksiatan yang dia perbuat, itu kemudian summa ila rabbikum turja'un, itu kembali kepada Rabb kalian sendiri, kepada Rabb kalian ya, kepada Rabb kalian lah kemudian itu kamu dikembalikan. Itu semuanya dari amal-amal kebaikannya, dari amal-amal solehnya, dari amal-amal kemaksiatannya, dari amal-amal keburukannya, itu nanti ketika dia kembali kepada Allah, nah itu akan menjadi perhitungan Allah untuk dirinya. Seperti itu. Nah, dari ayat ini pertama, kita hendaknya bisa menguasai dan mengendalikan diri kita itu untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Ini aplikasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita ya bisa dan harus bisa menguasai diri kita, mengendalikan diri kita untuk berbuat yang baik, untuk berbuat yang soleh, sekaligus menghindari dari perbuatan yang buruk. Itu yang penting sekali itu, untuk menguasai diri, ya, mengendalikan diri. Ya tidak karena sesuatu yang lain, akhirnya dia bisa terjerumus kepada keburukan.
keburukan, itu jangan sampai. Makanya dia harus bisa menguasai dirinya dalam kondisi yang bagaimanapun, ya, bisa mengendalikan dirinya untuk selalu bisa berbuat baik. Yang kedua, ya, dia harus menjadikan orientasi dalam hidupnya berbuat baik. Orientasinya untuk berbuat baik, ya, sekaligus menghindari keburukan. Sehingga ini dalam terapan sehari-harinya kita bisa, ketika kita bangun tidur, perbuatan baik apa yang harus kita lakukan di hari ini. Gitu. Mungkin bukan di hari ini saja, hari itu kan dibagi-bagi. Apa yang kita bisa lakukan kebaikan pada pagi hari? Menghindari keburukan. Apa yang kita bisa lakukan kebaikan pada siang hari? Menghindari keburukan. Apa yang kita bisa lakukan pada sore hari sebagai satu kebaikan? Apa yang juga kita bisa lakukan pada malam hari, pada dini hari? Itu aplikasinya itu seperti itu. Mana amil sholihan falinafsi. Karena itu nanti semua kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan itu menjadi bekal kita ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabbmu lah kamu nanti akan dikembalikan. Nah, bagaimana tuh itu? Ya, ketika kita akan kembali kepada Allah, kita mendapatkan, ya, kebaikan yang banyak. Kadang kita itu merasa telah banyak berbuat baik, padahal banyak juga kebenaran yang kita lakukan. Padahal kebaikan juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada prosedurnya dari Allah itu nanti. Itu ada SOP-nya. Ini kebaikan, ini keburukan. Nah, kita ikut itu. Ya, standar operasional, ya, kebaikan yang Allah tentukan. Ya, sudah kita pahami itu. Ya, kita lakukan dengan keikhlasannya. Ya, kita lakukan dengan mencontoh, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya sebagai review dari kesimpulan ayat dengan tema yang kemarin itu. Yang kesimpulannya, man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Jadi sederhana, ya, tapi ternyata luar biasa. Begitulah, ya, kita menghindari. Makanya kita tuh harus selalu memotivasi diri, gitu, untuk aktif beramal soleh, gitu. Bahkan proaktif dalam beramal soleh. Jangan pasif-pasif saja. Ya, semangatkan diri, motivasi diri untuk aktif beramal soleh, untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, gitu. Ya, untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau kebaikan yang telah kita lakukan, kita lupakan. Gitu. Kita nabung uang ini, jangan diingat-ingat terus. Kemarin sudah nabung, sebelumnya juga sudah nabung, terus aja sudah nabung, gitu. Lupakan aja. Nanti ketika kita lupakan, kita lupa sudah banyak, ya, gitu. Kayaknya, ya, gak sebanyak ini. Nah, kalau amal soleh itu kita tuh seperti itu tuh, lupakan. Tapi kalau keburukan, jangan sampai lupa. Sebelum kita istighfar dan bertaubat, gitu. Ya, jangan sampai nanti kita merasa amal soleh kita banyak, amal sayyi'ah kita sedikit, ternyata kebalikannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, man amila sholihan falinafsi wa man asaa
kepada Bani Israil. Gitu. Ya. Ini sangat baik nih buat orang-orang keturunan Bani Israil, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Gitu. Allah ingatkan di dengan ayat ini betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah ya, pada satu masa memberikan limpahan yang begitu banyak dan begitu besar kepada orang-orang Bani Israil. Ya, siapa Bani Israil? Apakah sekarang masih ada dan bagaimana keadaannya? Ya. Bani Israil itu Yahudi, Bani Israil itu juga Nasrani. Itu termasuk dari keturunan Bani Israil. Nah, bagaimana ya Allah mengingatkan kepada mereka yang sebenarnya juga ini baik diingatkan kepada umat Islam bahwa ada satu ketentuan dari Allah ya, bahwa Allah telah menentukan diberikan begitu banyak kebaikan kepada Bani Israil. Tapi kemudian ketentuannya itu diambil kembali oleh Allah karena mereka tidak bisa amanah, ya, tidak bisa menjaga dengan baik, sehingga kemudian kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan kepada Bani Israil itu diberikan kepada yang lain, dialihkan. Nah, kita lihat ya, walaqad atayna Bani Israil. Allah menekankan sekali nih pakai takkid ya, pakai ekspresi. Kalau Allah katakan inna, itu artinya sungguh benar-benar, itu ekspresi itu dari Allah, benar-benar begitu. Laqad juga begitu, sungguh gitu. Jadi ada penekanan nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diingat ya oleh mereka, khususnya dan kepada semua umat manusia pada umumnya. Wa laqad atayna Bani Israil, dan sungguh benar-benar kami telah berikan kepada Bani Israil. Apa saja yang diberikan oleh Allah? Banyak. Ini sebagian saja yang disebutkan, banyak sekali itu ya telah diberikan ya kepada Bani Israil, berupa karunia, berupa anugerah, berupa kenikmatan materi dan non materi, duniawi dan ukhrawi, banyak sekali. Nah, di sini disebutkan di antaranya Alkitab, yaitu Taurat. Itu luar biasa. Satu kaum yang diberikan Alkitab, wahyu dari Allah, itu luar biasa nilainya. Karena Alkitab itu dalam hal ini Taurat itu adalah petunjuk hidup, cahaya yang mereka bisa menjadikan itu sebagai pedoman hidup mereka, menjadi penerang kehidupan mereka. Itu luar biasa. Kita umat Islam ini yang Allah beri kepada Nabi kita, yang Nabi kita Rasulullah itu menyampaikan kepada kita Al-Quran, itu luar biasa. Bukan nikmat biasa, nikmat yang luar biasa. Nah, ayat ini mengingatkan kita tuh seperti itu. Alkitab kepada Bani Israil itu diberikan Taurat. Apalagi wal hukman. Ulama banyak memberikan pemahaman, ini kemampuan pemahaman ya, tapi juga ada yang menjelaskan ini maksudnya kekuasaan. Kekuasaan itu diberikan kepada Bani Israil, kekuasaan yang luar biasa. Kemudian wan nubuwah, kenabian. Artinya kepada kaum Bani Israil itu banyak sekali nabi yang dilahirkan dari
Musa. Ya, setelah Nabi Musa itu banyak nabi-nabi yang tidak disebutkan. Itu, ya, banyak sekali para nabi yang disebutkan jelas dalam Al-Quran itu Musa alaihissalam, kemudian Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, dan sebagainya, termasuk Isa alaihissalam. Itu nabi-nabi Bani Israel. Beruntung sekali itu Bani Israel sebenarnya, dari mereka, dari kaum mereka, Allah melahirkan para nabi dari kaum mereka. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, warzaqnahum minal thayyibat. Ini yang bersifat duniawi ini. Kekuasaan juga bisa bersifat duniawi, ini juga bisa bersifat ukhrawi. Kemudian kami merizkikan mereka dari rezeki yang baik-baik, rezeki yang baik, nggak rezeki biasa, rezeki yang baik. Nanti kita jelaskan apa itu diantaranya. Kemudian yang kelima, wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami lebihkan, kami utamakan kaum Bani Israel itu, mereka itu di antara kaum yang lain, orang-orang yang lain. Jadi ada keutamaan, Allah berikan keutamaan kepada mereka melebihi keutamaan kaum-kaum yang lain. Ada kelebihan. Kelebihan kaum mereka itu, jejak-jejaknya itu masih ada. Gitu. Nah, kita lihat sekarang ini. Ini sebenarnya ayat berikutnya itu juga masih merupakan sesuatu yang Allah berikan. Apa itu? Jadi ada 6 disebutkan di sini. Wa atainahum bayyinatin minal amr, dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari agama mereka. Jadi mereka itu sebenarnya ketika itu faham benar akan hal urusan agama mereka, itu mereka pahami benar. Gitu. Nah, karena kepahaman mereka itulah diantaranya kemudian mereka amalkan pemahaman mereka dalam agama mereka itu yang kemudian Allah berikan mereka kelebihan. Gitu. Nah, sekarang kita sedikit berikan penjelasan. Alkitab itu Taurat, diberikan kepada mereka itu Taurat, Kitabul Hidayah, cahaya kehidupan buat mereka, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan itu dengan berpetunjuk, berpedoman lurus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal hukmah, kekuasaan atau pemahaman, kemampuan memahami. Itu ulama di antaranya memberikan ini sebagai kekuasaan. Gitu. Nah, kekuasaan tentu saja yang mereka jalani sesuai dengan kitab suci mereka, Taurat. Jadi kekuasaan yang memberkahi kehidupan. Kalau kekuasaan itu berpedoman kepada wahyu Allah, Alkitab dalam arti Taurat, itu kekuasaan itu memberikan keberkahan kehidupan. Bukan kekuasaan itu yang menjerumuskan, tapi kekuasaan yang memberikan keberkahan. Karena didasari oleh Alkitab. Begitu juga kemudian nubuwah, kenabian, banyak para nabi. Gitu. Nah, ini saling berkaitan nih, Alkitab, wal hukmah, wal nubuwah. Kitab suci, kekuasaan, dan kenabian, ini satu sama lain saling berkaitan. Jadi kekuasaan yang dijalankan sesuai dengan kitab Allah, kekuasaan yang dipimpin oleh para nabi. Gitu. Kemudian
antaranya itu yang sudah kita tadabbur itu kemarin, ya, dalam surat Ad-Dukhan, ketika Fir'aun ditenggelamkan, itu istana, fasilitas kerajaan, wilayah yang subur, itu jadi rezeki kepada orang Bani Israel. Gitu. Istana, fasilitas-fasilitas, air, sumber-sumber air dan sebagainya itu terwarisi kepada orang-orang Bani Israel. Kemudian orang-orang Bani Israel itu menempati wilayah yang subur. Wilayah-wilayah yang ditinggali oleh Firaun ketika itu wilayah-wilayah subur, daerah Mesir, ya, daerah Palestina, ya, luas sekali kekuasaan Firaun. Itu otomatis jadi milik Bani Israel. Gitu. Apalagi ketika kekuasaan mereka, ya, dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Wah, rezeki mereka itu dari rezeki yang baik itu luar biasa. Itu. Wa'atainahum, ya, rezeki yang baik itu mendapatkan rezeki yang baik. Ya. Wa razaqnahum minat thayyibat. Nah, kemudian yang kelima, wa fadalnahum 'alal 'alamin. Karena itu semua orang Bani Israel itu ketika itu, pada masa itu, terutama pada masa-masa mereka dipimpin oleh para nabi, dari Nabi Musa, dari Nabi Daud, ya, dari Nabi siapa setelah Nabi Daud? Hanya Nabi Daud. Sulaiman. Itu luar biasa kekuasaan Nabi Sulaiman. Gitu. Nah, ketika itu orang-orang Bani Israel itu menjadi kaum yang utama dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain dalam kehidupan itu pada masa itu. Kalau sekarang sudah tidak lagi, karena mereka tidak menjaga itu semua. Nanti penjelasannya kenapa mereka dialihkan itu ada ayat berikutnya. Itu. Jadi yang penting itu value, ya. Mereka diberikan value oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersumber kepada kitab, para nabi. Mereka jaga itu nilai-nilai itu, nilai-nilai robbaniyah, nilai-nilai ilahiyah. Gitu. Ini bisa juga umat Islam juga pernah mendapatkan itu, atau masih, atau sudah tidak lagi umat Islam mendapatkan keutamaan. Gitu. Selama nilai-nilai yang Allah berikan itu dia jaga, dia pegang, dia laksanakan, maka dia akan menjadi umat yang utama dibanding umat-umat yang lain. Kalau tidak, segala sesuatu itu bisa lepas. Itu, ya, segala sesuatu itu bisa lepas tergantung bagaimana dia menjaga nilai-nilai itu. Nah, ayat berikutnya itu sebenarnya masih bagian yang pertama, tapi untuk nyambung benar sebagai satu kesatuan itu ayat berikutnya wa atainahum bayyinatin minal amr, itu dimasukkan kepada ayat yang ke-17. Tapi sebenarnya poinnya itu poin ke-6 masih kaitannya dengan wa laqad ataina bani Israil itu. Apa yang ke-6? Wa atainahum bayyinatin minal amr. Ini adanya di ayat ke-17. Karena di ayat ke-16 itu menyebutkan apa yang Allah berikan, ya, sebagai satu anugerah yang besar, Alkitab, kekuasaan, kenabian, rezeki yang baik, keutamaan mereka dibandingkan dengan umat yang lain. Yang ke-6 itu ada di ayat ke-17. Itu wa atainahum bayyinatin minal amr. Dan kami berikan kepada mereka keterangan, penjelasan dari urusan agama. Sehingga ketika itu, kenapa mereka menjadi umat yang utama? Karena pemahaman mereka itu utuh terhadap Alkitab, Taurat, terhadap kenabian, itu utuh gitu. Sehingga mereka pantas Allah berikan keutamaan, kelebihan dibandingkan umat-umat yang lain yang tidak
dapat keutamaan itu. Itu. Nah itu sebenarnya itu beruntung sekali ke Bani Israil. Luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi bagaimana kelanjutannya? Yang sedikit lagi kelanjutan dibagi dari ayat 17. Wa atainahum bayyinatin minal amr, itu bagi dari ayat 16 ya. Masih kuat sekali kaitannya ayat 16. Ayat 17-nya itu yang berikutnya, famastalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nah kemudian mungkin kita nggak bisa satu ayat utuh nih, ayat 17-nya separuh saja dulu. Famastalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Maka tidaklah mereka itu berselisih satu sama lain di antara mereka, terpecah, bahkan berselisih dengan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, dari kenabian. Famastalafu, tidaklah mereka berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali sudah datang kepada mereka ilmu. Di sini maksudnya apa nih? Sering kita agak sulit memahami dari terjemahannya. Artinya mereka itu tidak berselisih. Setelah ilmu datang kepada mereka, mereka tidak berselisih karena ilmu. Itu tidaklah mereka berselisih setelah datang kepada mereka ilmu. Maksudnya mereka itu bahkan justru berselisihnya itu setelah ilmu datang kepada mereka, setelah pengetahuan itu datang kepada mereka. Justru yang membuat mereka berselisih itu adalah baghyan bainahum. Itu maksudnya, dipahami itu seperti itu. Yang kadang-kadang terjemahan Al-Quran itu ya agak sulit juga dipahami, tapi maksudnya itu seperti itu. Tidaklah mereka berselisih ya setelah datang kepada mereka ilmu. Ketika ilmu datang kepada mereka, pengetahuan yang utuh itu datang kepada mereka, setelah dijelaskan oleh Allah dengan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang utuh terhadap agama mereka, bukan karena itu mereka berselisih. Justru mereka berselisih itu di sini dijelaskan adalah baghyan bainahum, karena kebencian di antara mereka. Gitu. Jadi ini berbahayaannya masalah kebencian. Gitu. Ya. Yang lebih jelas itu penjelasannya ketika Allah mengutus Rasulullah SAW yang ternyata bukan dari Bani Israil, tapi dari kaum Arab, dari keturunan Ismail, bukan dari Ishak, ya, tapi dari Ismail, jalur Ismail yang menurunkan orang-orang Arab. Setelah mengetahui bahwa Nabi yang terakhir itu adalah dari orang Arab, bukan dari orang Bani Israil, dengki. Itulah tuh, mereka itu terpecah belah, berbeda satu sama lain, ya, di dalam mengimani Rasulullah, di dalam mengimani Al-Quran. Itulah yang menyebabkan mereka terpecah. Ada yang beriman, ada yang kufur. Sedikit sekali yang beriman. Gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan mereka akhirnya kemudian dicabut itu supremasinya, ya, sebagai kaum yang memiliki supremasi, keutamaan, keunggulan dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Setelah mereka sebenarnya sudah mengetahui bahwa Rasulullah itu benar Nabi yang terakhir dari Allah, apakah mereka tidak tahu? Sangat tahu, karena di kitab mereka itu sudah masuk informasi tentang itu. Di Taurat, di Injil, tentang Rasulullah SAW yang akan datang menjadi Rasul terakhir, itu sudah masuk. Dan banyak sekali, cukup sekali. Itu. Bahkan mereka dikatakan dalam ayat lain nanti, yang kita bisa lihat, mereka itu mengenal Rasulullah
seperti yang dicantumkan di dalam Taurat dan Injil, itu mereka bisa lebih mengenal dari anak mereka sendiri. Itu coba. Penjelasan Allah itu sampai seperti itu perbandingannya. Mereka itu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena berdasarkan kitab mereka, itu mereka itu sebenarnya lebih mengenal Rasulullah daripada anak-anak mereka sendiri yang ada di rumah mereka. Itu sampai seperti itu. Tapi kenapa mereka tidak mengimani, mengkufuri bagian bainah? Itu karena kedengkian. Gitu, kedengkian. Jadi masalah kedengkian ini luar biasa akibatnya. Gitu. Nah ini yang penting, yang insya Allah kita bisa lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan ya tentang ayat ke-17 ini. Yang poinnya itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani memiliki perbedaan sikap satu sama lain di antara mereka terhadap Rasulullah SAW, bukan karena mereka nggak tahu, justru mereka sangat tahu akan hal itu. Kenapa? Bagian bainahu, karena kedengkian. Mereka maunya itu Rasul terakhir itu dari mereka. Gitu. Tapi ternyata Allah menentukan lain, itu ujian buat mereka. Tapi mereka begitulah sikap mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.